Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tahan-tintinya kita bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah begitu banyak Allah curahkan kepada kita. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah kehariban kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tempat dan di mana tempat pelaksanaan sholat jenazah, maka masuk kita yang namanya sholat tetap berlaku. Ada syarat sah sholat jenazahnya, ada juga rukun sholat jenazah. Artinya kalau syarat tidak terpenuhi, rukun tidak terlaksanakan, berarti sholat jenazahnya tidak dianggap, ya kan? Atau nanti juga masuk makmum yang masbuk salat jenazah, atau imam yang kekurangan atau kelebihan daripada takbir di saat salat jenazah, dan ini bisa saja terjadi, ya. Nah, yang pertama, wa min syurutis sihhati salatil janazah, di antara syarat sah daripada pelaksanaan salat jenazah, ayyakuna musliman. Yang pertama, muslim, baik jenazah yang disolatkan atau yang menyolatkan, maka dia harus Islam. Artinya kalau jenazahnya muslim itu tidak bisa disolatkan, ya. Yang kedua, ayyakuna tahiran fil badan wal makan wal libas, ya, suci pakaian, tempat, badan dari najis, baik jenazah yang disolatkan atau yang sholat. Memungkinkan tidak jenazah kena najis? Mungkin. Mohon maaf, ringgo-ringgo itu kan kalau tidak dipakai biasa diletakkan di gudang. Namanya ringgo-ringgo itu bisa jadi sangat-sangat jarang, karena yang meninggal tidak setiap saat, bisa jadi setahun sekali. Na'udzubillah, tidak dicek-cek, ternyata ada tikus mati, tidak dibersihkan lagi. Atau mohon maaf, ada bangkai cicak yang tidak disucikan, cuma dibersihkan baik tapi tidak disucikan dengan air suci, lagi menyucikan dengan air yang mengalir. Tahu-tahu tadi dimasukkan jenazah, lalu jenazah disolatkan, berarti jenazahnya tempatnya tidak suci. Makanya yang bawa ringgo-ringgo cek dulu suci tak ringgo-ringgonya. Kenapa? Jangan-jangan ada bekas buntang tikus. Kalau ada bekas buntang tikus, di mana bekas buntangnya tadi? Oh, apa tikusnya tadi dibuang, lalu tempat yang ada buntang tadi disiram dengan air yang mengalir, suci lagi, menyucikan. Untuk apa? Untuk membuang najis tersebut. Kenapa? Kalau dia ringgo-ringgonya ada najis, berarti tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti status jenazah tadi tidak sah disolatkan. Kalau tidak sah disolatkan, berarti status jenazah belum bisa disolatkan. Itu ya. Kalau uangnya insya Allah suci, ya.
Kemudian ayakuna tahiran minal hadas kubra was sughra, suci dari hadas besar dan kecil, baik jenazah ataupun yang sholat. Artinya jenazah belum diwuduk ke, tidak baca, ya, atau yang sholat tidak punya wudhu, tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya suci daripada hadas baik besar ataupun kecil. Maka tidak ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah ada apa-apa tidak punya wudhu. Tapi ada yang berpendapat begitu, ada. Tidak tahu kalau di sekitar sini. Kalau di sekitar kami sana ada, bahwa sholat jenazah itu tidak perlu wudhu, tidak apa-apa, tidak punya wudhu. Kan tidak katik ruku, tidak katik sujud. Ini betul-betul salah total ini. Tidak ada pendapat itu. Ya, kalau dia tidak punya wudhu, maka dia sholatnya tidak sah, bahkan haram. Kenapa haram? Di antara orang yang diharamkan tidak punya wudhu adalah melaksanakan sholat, baik sholatnya yang sempurna atau kamilah atau ghairu kamilah. Baik sholatnya yang sempurna atau tidak sempurna. Di antara sholat yang tidak sempurna adalah sholat jenazah. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena tidak katik ruku, tidak katik sujud. Tapi syarat sah sholatnya sama seperti sholat yang lain. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, satrul aurah, aurat tertutup. Makanya kalau jenazah belum dikafani, belum pacak disolatkan, walaupun dia sudah dimandikan. Kenapa? Karena syaratnya menutup aurat, baik yang sholat atau yang disolatkan. Umpamanya auratnya kelihatan, atau mohon maaf pakai celana pendek di pucuk mata kaki, tidak bisa. Kenapa? Karena auratnya kelihatan. Atau mohon maaf, ibu-ibu yang sholat jenazah, mentang-mentang sholat jenazah bersepat, belepis mula, ya kan, dan sebagainya, melok sholat jenazah, tidak bisa. Itu namanya auratnya tetap kelihatan. Ustaz tidak nampak. Kategori menutup aurat itu tidak menampakkan bentuk-bentuk daripada badan. Itu namanya menutup aurat, maka dikatakan syatrul aurah, ya. Kemudian yang berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ayyudha'ul janazah amamal imam, jenazah diletakkan di depan imam. Walaupun kita kesel. Ngapa keselnya? Belakangnya Ustaz jenazahnya, ngapa? Jumat tidak kelihatan, 5 waktu tidak kelihatan, tarawih tidak kelihatan, Idul Fitri tidak kelihatan, pokoknya tidak pernah kelihatan. Sekarang inilah baru dia muncul di masjid, di sholat ke pulau. Jangan. Saking keselnya tadi, belakang tidak usah taruh di depan, tidak baca, tetap harus di depan. Siapa tahu saking keselnya dengan jenazah tadi, taruh ke belakang. Ya, disuruh diajak mersih ke masjid, tidak galak. Diajak acara-acara, tidak pernah datang. Ada pembersihan, tidak pernah datang. Kurban pula datang, dia ngambil daging. Iya, ya siapa tahu aja. Saking kita keselnya, kan manusiawi kesel semacam itu. Sudahlah, taruh belakang jangan taruh di depan. Tidak baca, tetap harus di depan orang yang sholat, karena itu menjadi syarat sahnya tadi. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ada, kalau kita sudah bicara syarat, maka tentunya kita bicara rukun, ya. Dalam pelaksanaan sholat jenazah ada rukun-rukun daripada sholat jenazah, ya. Yang pertama, rukun daripada sholat jenazah itu adalah niat. Jelas sepakat ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Niatnya tidak usah pening-pening kita ngapal ke usolli ala hadal janazah atau hadir janazah atau mayit atau mayit, ya. Cukup bahasa kita baik, aku sholat jenazah, ya, 4 takbir, fardhu kifayah sebagai makmum, sudah cukup. Bahasa kita baik dalam hati, lalu kita bertakbir, ya. Itu dengan niat. Kalau dia tidak berniat berarti dia, ya, tidak, atau cukup
aku berniat menyolati jenazah ini, cukup, tanpa nyebutkan jenis kelaminnya. Jenazah itu kan umum, cukup itu, pendek be. Aku niat sholat jenazah ini, imam atau makmum, sudah cukup, tanpa nyebut 4 takbir, tanpa nyebut fardu kifayah, itu sudah mencukupi. Ya, kaget kan kita kalau bingung, apa dia niatnya kan? Belum sholat, kenapa? Karena memang jarang sholat ini. Apa dia niatnya? Cara tua, ngapal tua, usolli. Uang lah sudah Allahu Akbar, dia masih usolli. Uang lah sudah salam, belum selesai usolli tadi. Mikir ke usolli apa? Sudah. Bahasa kita bagi yang belum atau yang pertama cara ajarkannya, aku sholat jenazah makmum, selesai. Aku sholat jenazah ini sebagai makmum, sudah. Itu baik, meloi Allahu Akbar. Ya, itu. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah, ayakuna qaiman lil qadir alaih, berdiri bagi yang mampu. Nah, ini penting. Artinya, kalau dia kuat berdiri, tahu-tahu duduk, tidak sah. Wajib berdiri. Makanya sama, syarat pun berlaku, ya. Berlaku, maka dikatakan wala yajuzu ayyusalliya alal janazah wa waraqib. Maka tidak sah, tidak diperbolehkan orang sholat jenazah sementara dia di atas kendaraan. Contoh, kan jenazah kan ndak kati rukuk, ndak kati sujud. Di lapangan bocok motor tulah, duduk baik, Allahu Akbar. Kan ndak kati rukuk, ndak kati sujud. Tapi kan tidak berdiri, duduk bocok motor, standar dua, Allahu Akbar, melok salat jenazah kan, dia dari luar, mau baris di luar sini kan, karena banyak nyolat kan tadi, dia di teras tulah, di pucuk motor, tidak baca. Kenapa? Karena wajib berdiri, karena dia mampu berdiri, kecuali dia tidak mampu berdiri. Ya. Kemudian dikatakan juga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Thawri, ya jelas bahwa ini sepakat. Artinya, kalau ada yang jadi imam, bapaknya ini meninggal, anaknya jadi imam, tapi anaknya ini sakit, tidak pacak berdiri, maka dia tidak bisa jadi imam. Kenapa? Karena tetap berlaku syarat menjadi imam bisa melaksanakan rukun secara sempurna. Berdiri bagian rukun sholat jenazah. Maka kalau dia duduk makmumnya berdiri, maka itu tak bisa. Bisa dengan syarat makmumnya sakit galau. Tak katik yang pacak tegak, jadi makmumnya duduk galau juga. Nah, pacak dia jadi imam. Ini ya. Kenapa saya bilang begini? Suatu ketika saya pernah melihat imamnya duduk karena tidak baca berdiri. Sudah, kenapa jadikan imam? Ustadz, ini kan adeknya yang imam ini, yang tinggal layuknya, dia lebih abdal. Benar. Cuma yang jadi masalah dia tidak baca berdiri kan? Iya, tidak memenuhi rukun. Untuk dia sah, tapi untuk makmumnya tidak. Sama macam sholat jenazah, sholat fardu. Imamnya luka di sini atau kakinya diperban, otomatis wuduknya kan tak kena dia. Jadi imam dia sah, makmumnya yang tak sah. Kenapa? Karena rukhsah hanya untuk dia. Walaupun dia biasa imam. Contoh, Ustadz Aris biasa imam, tiba-tiba dia sakit, kakinya perban, sehingga di tempat yang wajib kena air tidak kena air. Bagaimana waktu jawal imam? Tidak baca beliau jadi imam, beliau hanya bisa menjadi makmum. Kenapa? Karena rukhsah hanya untuk dirinya, tidak sebagai untuk jamaah makmumnya atau jamaahnya. Itu ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, rukun yang berikutnya apa? Arba'at takbirat, 4 takbir. Bukan ngangkat tangannya ya, bukan ini. Yang dihitung itu Allahu Akbarnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya, itu 4 kali. Ya, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata Ustaz, bagaimana andai kata imamnya lebih takbir? Pernah dapat menemukan imamnya lebih takbir? 5,
Ya, wa in zadal imam khamisa amdan aw sahwan lam yantazir bal yusallimu qablahu wa sa'at salatul lahum. Andai kata imamnya nambah takbir, seharusnya ini sudah keempat, salam, datang imamnya Allahu Akbar, maka makmum pilihan pertama tidak usah ditunggu, makmum salam dewek. Imam ini kelima kan Allahu Akbar, makmumnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak usah dimeloi ya, dia salam dewek. Atau ya fa in intaziru sallimu ma'ah sa'ad, atau boleh nunggu Allahu Akbar Allahumma la tahrina ajrahu, ternyata kita nunggu salam kan, Allahu Akbar kata imamnya tadi, kita tidak usah melok. Kalau dia melok, tahu dia tidak sah, nama rukun kan, tunggu ke kage imamnya salam baru kita melok salam. Tapi hati-hati, dak kate sujud sahwi, kage sujud sahwi, sholat jenazah beda kate sujud, datang dia nak sujud sahwi, jangan ya, siapa tahu kage sujud sahwi kan, jangan itu. Oke, wa inna qasam minal arba'ah, kalau kurang tiga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, sabbah, maka makmum mengatakan Subhanallah, ji makmumnya jangan melok salam ya. Fa in raja'a wa kabbarra bi akbaru ma wasallimu, kalau ternyata imamnya Allahu Akbar kan nambah kan akhirnya kan, karena kurang baru kita melok takbir lagi ya, lalu dia salam kita melok salam. Wa illa yarja, andai kata ternyata imamnya tidak nambah takbir, diam dia sudah salam diam maka makmum kabbaru di anfusim, makmum takbir dewek Allahu Akbar, sudah baca doa baru salam, jangan melok salam. Siapa tahu namanya sholat jenazah ini kan, kalau lupa sehingga akhirnya takbirnya lebih atau kurang ini ya. Wa in kana masbuqan, atau dia masbuk, ada tak yang masbuk sholat jenazah? Bisa jadi dia belum wuduk dulu ya kan, ternyata sholat jenazah lah dimulai, waktu dia datang ternyata imam sudah takbir kedua, berarti dia dapat takbir ketiga, kata imam Allahu Akbar, maka kita melok juga takbir ketiga imam, takbir pertama kita, imam baca Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lah, makmum yang tadi yang baru masuk baca Al-Fatihah di takbir pertama. Di takbir kedua berarti imam takbir keempat, maka makmumnya membaca salawat Nabi, imamnya tadi baca doa tadi, doa umum, lalu imamnya salam kan, maka makmumnya jangan melok salam yang masbuk tadi, takbir lagi, takbir ketiga baru Allah maghfir lahu, kemudian takbir yang keempat baru dia salam. Siapa tahu masbuk ya kan, siapa tahu masbuk. Kalau kita nunggu takutnya tadi jenazah lah di bawah ya kan, jadi kita tidak sempat nak sholat jenazah ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara dasar hukumnya takbir 4 kali, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'al linnasi Najasyi fil yaum alladzi mata, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, maka Rasul mengumumkan, lalu mereka sholat dan beliau bertakbir 4 kali. Maka Rasul tidak pernah kurang atau lebih daripada 4 kali ya. Kemudian rukun yang berikutnya apa? Di takbir pertama setelah takbir baca surah Al-Fatihah. Maka saya bilang, apa insya Allah kalau sholat jenazah ini tidak susah. Rata-rata bacanya hafal galau Fatihah, walaupun dia tidak sholat, insya Allah dia tetap hafal. Di takbir kedua baca salawat Nabi, pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad, sudah cukup.
atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup itu. Nah, sempurna baca sholawat Ibrahimiyah. Artinya kalau itu pun tidak dibaca, dia baca cuma itu sudah mencukupi. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Kenapa? Karena perintahnya sholawat Nabi. Itu ya, siapa tahu ya kan, salawat Ibrahimiyah dia udah hafal, tapi insya Allah hafal lah, apalagi dia sholat. Kenapa? Karena biasa kita baca ketika tasyahud ya. Yang ketiga, doa maghfirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Pendeknya batas itu, Bang. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup. Disempurnakan bagus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Siapa tahu ada yang dah hafal, ya sudah, Allahumma ighfir lahu. Dah hafal juga, sudah, batas itu jadilah. Siapa tahu saking dah hafalnya tadi ya, amai Allahumma ighfir lahu warhamhu, sisanya dah hafal, sudah, stop, batas itulah, cukup. Insyaallah tidak susah, mudah ngapalnya dan mudah juga diingatnya ya. Kemudian ya, yang berikutnya adalah sebagaimana dasar hukumnya di takbir ketiga tadi membaca doa. Hadis Rasulullah riwayat Imam Abi Daud dari Abu Hurairah, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul mengatakan, idza shallaitum 'alal mayyit, jika kamu itu mensolati jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Ada perintah di situ ya. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik yaqul, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala janazah, suatu ketika Rasul menyolatkan jenazah, fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul, aku menghafal, menjaga doa yang biasa beliau baca, Allahumma ighfir lahu. Pendeknya begitu kan, hingga selesai. Fa in hatta tamantu an akuna ana zalikal mayyit. Apa kata beliau? Hingga saya berangan-angan, seandainya saya menjadi mayit, saya pengen didoakan semacam itu. Maka dia menjadi rukun tadi ya. Hanya saja kalau nanti anak-anak tidak kasih doa itu, hati-hati. Kenapa? Karena hadisnya begini, wasaqtu yusolli alaihi wa yad'u bil maghfirah wa rahmah li abawayhi. Kama qala Rasul. Kalau yang meninggal belum balik, 7 tahun, 10 tahun, bayi, itu ya belum balik, belum mukallaf ya, maka tidak ada doa maghfirah baginya. Yang ada mendoakan nanti ya. Sudah saya bikin untuk sholat jenazah, saya kirim ke Kak Sarjono dengan beliau, sudah saya bikin itu ya, tata cara sholat jenazah untuk anak-anak yang belum balik. Siapa tahu kaget terjadi, karena pada takbir ketiga bukan Allahumma ighfir lahu. Karena apa? Karena itu bukan untuk orang yang punya dosa ya, itu orang dosa, sementara anak-anak itu belum punya dosa, maka secara akidah kita bertentangan dengan akidah. Bagaimana mungkin kita mendoakan yang Allah katakan anak tersebut tidak kati dosa? Maka nanti doanya Allahumma ja'alhu furudan li abawahi wa dzukran wa i'tibaran wa syafi'an, di antara doanya ya, itu yang kita baca, bukan Allahumma ighfir lahu. Makanya kalau takziah diundang, yang meninggal ternyata belum balik, maka yang jadi MC harus hati-hati. Jangan begini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca surah Al-Fatihah, surah Yasin, tahlil dan sebagainya. Semoga ini kita sampaikan pahalanya untuk yang meninggal dunia, diampunkan dosa-dosanya, terima amal ibadahnya. Tidak boleh. Itu menyelisih akidah. Tidak boleh. Kenapa? Lah dia dah kata dosa. Hadisnya begitu tadi kan. Maka anak yang belum balik saat itu anak yang masih kecil, keguguran dan sebagainya ya, maka dia cukup disolatkan, tapi untuk wong tuanya didoakan ampunan dengan rahmat, untuk wong tuanya, bukan untuk anak itu. Maka hati-hati, yang sambutan juga hati-hati
Ya, jadi jangan mendoakan, bukan tidak boleh takziah ya. Takziah itu menghibur. Takziah itu bukan menghibur mayitnya. Takziah itu menghibur yang kena musibahnya. Bagaimana cara kita menghiburnya? Jangan dia jauh dari Allah. Maka kita mendoakan yang meninggal dunia, mendoakan yang hidup tadi. Tapi kalau yang meninggal anak-anak yang belum balik, tidak ada doa maghfirah untuk anak-anak yang belum balik, yang belum mukallaf. Maka yang didoakan orang tuanya. Apalagi hati-hati, turut berbela sungkawa atas wafatnya apa Ananda ini semoga husnul khatimah. Tidak bisa lah. Oh, tidak kata dosa kok. Hati-hati dia. Ini bicara akidah gitu. Kita bukan bicara syariatnya, tapi akidahnya. Kalau ternyata kita mengatakan diampuni, berarti kita meyakini dia punya dosa. Sementara sudah dikatakan aturan syariatnya, dia tak punya dosa. Itu ya. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian di takbir keempat, salam. Salam itu rukun, doanya sunnah. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat Nabi. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Doanya Ustaz, doanya sunnah, bukan rukun. Salamnya rukun. Allahumma la tahrimna ajra wa la taqimna ba'da waghfir lana wa lahu wa liman sabaquna bil iman. Itu sunnah. Artinya kalau tidak dibaca itu, sholat jenazahnya tetap sah. Kenapa? Karena dia bukan rukun. Ya, takbirnya rukun, salamnya rukun. Doa di takbir keempat adalah sunnah. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sunnah-sunnah yang lain dalam pelaksanaan salat jenazah, ngangkat tangan, Allahu Akbar, ngangkat ini sunnah. Kalau tidak ngangkat, sudah ada yang pertama baik dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ngangkat lagi. Ada yang dari awal sampai selesai, ada yang ngangkat niat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh, sunnah hukumnya. Ya, mengangkat tangan tadi sunnah. Maka saya bilang, cuma walaupun sunnah, yo kalau baca jangan ditinggal ke. Maksud saya tadi, andai kata kita lupa tidak ngangkat tangan, oh sholat jenazahnya tetap sah. Dia. Sunnah yang berikutnya adalah wa israrud doa, sir, jangan dijaharkan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, tetap sir. Seperti kita salat zuhur, bukan dalam hati loh, sir. Sir itu mulut bergerak, telinganya dengar, itu sir. Kalau dalam hati dianggap belum baca. Kalau belum baca berarti dia belum membaca, belum menit rukun. Contoh, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin, tidak dengar oleh telinganya, berarti dia belum baca Al-Fatihah. Sama rukunnya yang berikutnya tadi, salawat nabinya, tetap mulutnya bergerak, telinganya dengar. Doa maghfirah, tetap mulutnya bergerak, telinganya dengar. Salam, mulutnya bergerak, telinganya dengar. Ya, itu karena rukun tadi. Kalau ternyata mulut bacanya dalam hati, mau sampai bergerak-gerak baik mulutnya, tapi telinganya tidak dengar karena baca dalam hati, apalagi mulut tidak bergerak baca dalam hati, maka berarti dia tidak memenuhi syarat tadi. Berarti belum dianggap sholat jenazah. Ya, tuh. Itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, posisi imam itu bukan menjadi rukun. Posisi imam ketika sholat jenazah itu adalah sunnah. Ya, artinya andai kata kaki imamnya berada di kaki jenazah, atau di lututnya jenazah, atau di kepalanya jenazah, atau di bahunya jenazah, tetap sah.
Ya, nah, hanya saja anjurannya bagaimana posisi imam dan makmum, ya, maka untuk posisi imam dengan makmum, ya, imamnya maju ke depan tapi tidak jauh niat. Kenapa? Hanya sekedar baca takbir, takbir, ya kan, ngangkat tangannya. Berbeda dengan sholat fardu, sholat zuhur, asar atau berjamaah lainnya yang ada ruku dengan sujud, maka diatur sedemikian rupa agar bisa ruku dengan sujud. Tapi kalau jenazah ngerapet maju, batasnya apa? Kira-kira bisa ngangkat tangan. Sama imam dengan pun begitu. Jadi kalau jaraknya begini, ya, berarti sini nih, saya imam di sini, ya, berarti raja tidak perlu jauh dari saya, maju dikit. Atau antum imam, berarti saya di sini. Nah, ini bukan jauh mah ini. Sunnahnya ya, sunnahnya tetap maju begini. Nih, andai kata antum batal lari, saya maju. Ya, kalau tidak mungkin maju, boleh sejajar. Itu ya, silakan. Itu sunnahnya begitu. Posisi antara imam dengan makmumnya, bukan seperti sholat gitu jamaah di sini. Kan kadang kala imamnya di sini, makmumnya berapa kotak. Jangan, walaupun boleh. Sunnahnya deket. Sunnahnya ya deket. Kira-kira baca ngangkat tangan. Kadang kala saya menyaksikan terlalu jauh itu antara imam dengan makmumnya. Walaupun boleh, tapi sunnahnya deket. Ya. Kecuali di Masjidil Haram, ya, memang tidak boleh dekat imam, ya, karena dijago itu lain, ya. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah, yang berikutnya posisi jenazah dan makmum, ya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, imamnya, maka saya sampaikan yang ada itu kalau hadis ya, yang menyebutkan hanya posisi imam, bukan posisi jenazah. Maksudnya ustadz kepalanya itu di sebelah kanan imam atau sebelah kiri imam, kan begitu. Tidak akan ketemu kalau nyari hadisnya. Yang ada hadis itu posisi imamnya. Maka dikatakan satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Samurah bin Jundab, semoga Allah meridainya. Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'ah matat fi nifasha. Saya pernah sholat di belakang Nabi yang menyolatkan wanita yang meninggal di masa nifasnya. Ya, faqama alaiha wasataha, maka Rasul berada di tengah-tengah dari jenazah itu. Maka dikatakan, ada yang menyebutkan dado, ada yang menyebutkan pusat, intinya itu bagian tengah. Gitu ya. Itu hadisnya. Dalam hadis yang lain, ya, suatu ketika kata Abi Ghalib, syaitun Anasan, saya pernah melihat Sayyidina Anas wa shalla ala rajulin. Waktu yang pertama nyolek ke lanang, maka Sayyidina Anas qama inda ra'si, maka dia berada di kepala jenazah laki-laki tadi. Summa utiya bimra'ah min Quraisy, lalu berikutnya sudah jenazah laki-laki, jenazah berikutnya cewek orang Quraisy. Lalu Sayyidina Anas qariban wasatis sarir, kemudian Sayyidina Anas berdiri di tengah-tengah jenazahnya, cewek tadi, ya. Waka nabi man hadara janazah, yang ikut sholat ada namanya Ala bin Ziyad. Melihat perbedaan tersebut, akhirnya, ya Aba Hamzah, ahakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal mar'a war rujul kama qumta, wahai Abu Hamzah, apakah begini cara Rasul ketika menyolatkan jenazah laki-laki dan perempuan sebagaimana engkau tadi berdiri? Ketika laki-laki kau berdiri di kepalanya, ketika wanita kau berdiri di tengah-tengahnya. Qal, maka Sayyidina Anas menjawab, na'am, tentu beginilah cara Rasul. Maka kata Sayyidina Anas, ala berbalik, ihfadhu hadza, kalian lihat ini, ya, suatu saat kalau kalian menjadi imam salat jenazah, begini caranya. Kalau yang meninggalnya laki-laki, imamnya di kepalanya. Kalau yang meninggalnya adalah perempuan, berada di tengah-tengah. Itu dasar hukumnya. Kenapa ada di tengah dengan sementara kalau posisi kepala jenazah, apakah kanan imam atau kan kiri imam, tidak ditemukan hadisnya. Yang ada jumhur ulama ijtihad menggunakan hadis Rasul itu senang
memulai meletakkan dari kanan, mulai dari kanan. Maka sepakat semuanya bahwa jenazah itu diletakkan kepalanya di sebelah kanan imam. Nak lanang nak betina sama, dak kate beda. Illa fi raudhah, kecuali di raudhah. Kalau di raudhah kepalanya dibalik, kepala jenazah sebelah kiri imam. Kenapa Ustaz? Karena raudhah berada di, kalau kepala jenazah sebelah kanan imam kan begini, ini kan imam, ini tempat sholat, kan raudhah di situ, makam Rasul. Kan sunnahnya kan kepala jenazah di sini, kakinya kan ke sana. Kalau di raudhah maka kakinya ke makam Rasul. Maka takziman, penghormatan dengan Rasul dibalik. Maka kalau sholatnya nanti di Nabawi, di raudhah, dibalik, kepala jenazah sebelah kiri imam, kakinya ke sana, tidak nerjang makam Rasul. Itu. Tapi kalau selain di situ, kepalanya jenazah sebelah kanan galau. Abdolnya. Kenapa? Ngambil ijtihad tadi dengan hadis, Rasul suka memulai meletakkan dari sebelah kanan. Jangankan kita dengan Rasul ya, kita nguling baik. Ada wong di sini, kaki kita ngerubah kita. Ngapa? Ya kurang ajar kan? Kita nguling, wong pala wong di sini, kaki kita di kepala dia. Begitu. Begitupun dengan Rasul tadi. Nah, hanya saja Ustadz kami pernah dengar, kalau dia cewek, sebelah mana ditaruh kepalanya? Kanan imam atau kiri imam? Tidak, ada pernah saya dengar itu di suatu tempat dirubah. Pokoknya saya lupa. Kalau lanang kepalanya sebelah kiri imam atau kanan imam, ya. Kalau dia cewek, kepalanya di sebelah kiri imam. Begitu. Yang saya pernah dengar. Taib. Itu kalau dicari pendapatnya ada satu pendapat, satu orang saja. Ya. Tapi beliau bilang begini, kalau yang meninggal laki-laki, maka kepala jenazahnya di sebelah kanan imam. Kami senang. Saya suka kalau yang meninggal laki-laki, maka kepala jenazahnya berada di sebelah kanan imam. Kalau dia yang cewek, maka kepala jenazah berada di sebelah kiri imam. Ya. Tapi katanya ini saya. Adapun yang lain silakan. Tapi beliau melambangkan, intinya nak kepalanya sebelah kanan imam galau, sebelah kiri imam galau, dak kate masalah. Yang menjadi masalah orang yang mewajibkan. Awas, lanang kanan imam, cewek kiri imam. Lalu bagaimana? Di mana Pak keterangannya? Kira-kira kalau hadisnya dia akan bingung, tak bisa menemukan hadisnya. Itu ya, sama sebelah kanan imam, kepalanya di mana hadisnya? Tak ada hadisnya. Yang ada tadi menggunakan keumuman hadis bahwa Rasul senang memulai dari sebelah kanan. Tapi lagi-lagi ini tidak usah dipermasalahkan. Artinya apa? Kalau ada minta kepala sebelah kanan imam, laju, kiri imam laju. Ya Pak Ji? Ya. 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 Benar. Yang ribut makmumnya kan? Ya. Yang ribut makmumnya itu. Bukan imamnya. Makmumnya kan. Bikin tiga ganjil kan gitu. Baik. Saya sampaikan dulu dalilnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadisnya dari Sayyidina Malik bin Hubairah. Bukan Sayyidina Malik bin Anas ya. Ya, ada Anas bin Malik, ada Malik bin Hubairah. Beda. Apa bunyinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, "Ma min muslim yamutu." Tidaklah ketika seorang meninggal dunia, fayusalli alaihi salasa sufuq minal muslimin. Ya, lalu disolatkan oleh 3 saf orang muslim. Ya. Illa wajabat, kecuali Allah ampunkan dosanya. Qal fakana Malik, maka Sayyidina Malik melihat zahir hadis ini, idza saqalla ahlal janazah, kalau ternyata yang menyolatkan jenazah sedikit, maka apa?
Jazza'uhum salasat sufuf, maka beliau membaginya 3. Ini Sayyidina Anas bin Hubairah. Prakteknya bagaimana? Hadis riwayat Imam Muslim dari sana Jabir, qala Rasulullah, inna aqalakum qad mata, saudaramu telah meninggal dunia, faqumu fasallu alaihi, maka sahabat berdiri menyolatkan berapa? Faqumna saffaini, kami buat 2 shaf. Oke, Ustadz yang benar yang mana? Yang tadi 3, yang ini 2, yang mana yang benar? Benar galau. Artinya yang pertama ganjil itu bukan masalah ganjilnya. Kenapa kalimat 3 sopop? Artinya dulu 3 sop itu banyak, maka itu adalah lapang. Ya, kita kalau 3 sop dengan jumlah yang ada itu dikit bisa jadi kan? Pesannya apa? Semakin banyak sopnya, semakin banyak jamaah yang menyolatkan, semakin baik itu. Makanya kalau memungkinkan satu ini untuk sholat jenazah, jangan dibikin 2 kloter. Contoh, ini kan muat nih untuk seluruh jamaah, kita buat sop 2 ya, jangan, buatlah sekalian. Semakin banyak sopnya, jamaah yang menyolatkan itu semakin baik. Bukan masalah ganjilnya ya, cuma memang Sayyidina Malik bin Hubairah memahami teksnya, dohirnya tadi, dan kata masalah juga. Tapi prakteknya Rasul pernah menyolatkan cuma 2 sop tadi, artinya menggambarkan yang nak ganjil silakan, yang tidak ganjil silakan, cuma janganlah menyusun sop. Kan kalau banyak susah Pak, ganjil. Nak dihitung lagi sebanyak itu, nak ngaturnya ganjil. Dak baca gitu, Masjid Agung, Masjid Nabawi, dak kate kalimatnya ganjil, dak kate. Kenapa? Mana lagi nak ngaturnya? Itu kan? Itu maksudnya. Jangan sibuk ngatur sop sholat jenazah lama bertumbuhan. Sibuk ngatur sop tadi. Artinya semakin banyak semakin bagus. Nak dibuat ganjil, laju. Nak tidak ganjil, laju. Ya, jadi itu diantara anjuran tadi. Jadi semuanya dibenarkan. Hanya saja tidak boleh mewajibkan. Oh ya, tidak boleh. 2 sop harus buat 3. Nah, ini bermasalah berarti. Bermasalah itu ya. Artinya kalau nak 3 laju, uang tak galak juga, jangan dipaksa. Begitu aja. Ada lagi silakan. Ya. Ya. Yang belum balik, belum kalah ya. Ya. Iya. Ya, jadi kategori anak saya masih belum balik ya, maka balik itu dikatakan 12 tahun itu balik. Artinya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun itu dikategori balik. Dia sudah mukallaf. Makanya kan perintah Rasul umur 7 tahun perintah ke salat. Ya kan? 10 tahun masih tak galak salat, kamu pukul. Mari. Artinya ketika 12 tahun ke pojok itu sudah kategori mukallaf. Itu ya, mukallaf. Artinya kalau 13 tahun tuh kelas berapa dia? SMP ya. Nah, itu berarti dia sudah mukallaf. Ya, kalau dia masih SD ya kan, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dia masih belum mukallaf itu. Itu ya, gitu kan. Habis bisa ada? Ada? Habis ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, semoga menjadi ilmu bermanfaat barokah bagi kita semuanya. Insyaallah nanti yang tata cara sholat untuk anak-anak saya kirimkan ke Kak Sarjono ya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa nas'aluka ya Allah uluman katsiratan fa'na fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.